Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari global market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 944 billion dolar atau naik sekitar 0,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.400-an, Ethereum 1.324, BNB 278, XRP 0,53, Cardano 0,42, Solana 33, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 4,4% ke 0,53 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk hari ini kita nggak bakal membahas berita karena tidak ada berita terbaru yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Jadi kita bakalan langsung cek saja ke data-data Bitcoin. Kita pengen update lagi seputaran data on-chain dan juga Fear and Greed Index. Nah, untuk yang pertama kita bakal mulai dari Fear and Greed Index-nya dulu guys. Untuk hari ini kita masih stay di area extreme fear. Dan jika kalian perhatikan, sebenarnya dalam kurun waktu 3 bulan belakangan, kita itu tidak pernah beranjak dari yang namanya fear. Jadi sudah kurang lebih beberapa bulan terakhir guys, kita melihat keadaan market itu dalam keadaan yang sangat uncertain, kemudian juga sangat fear gitu ya, alias extreme fear. Dan terakhir kali kita melihat bahwa market melihat ada secerca harapan gitu ya, atau ada semacam optimisme, itu adalah di bulan Agustus 2022. Ketika itu kita menyentuh Fear and Greed Index hampir 50 atau hampir netral gitu ya. Tapi belum sempat menyentuh area tersebut, kita udah kembali lagi masuk ke jurang extreme fear. Atau maksimal kita berada di area fear di bulan September kemarin. Jadi ya ini juga sedikit banyak menggambarkan keadaan dunia sekarang ya. Tidak hanya di Bitcoin, tapi di stock market juga sebenarnya sama. Masih dalam keadaan yang sangat fear atau extreme fear. Terlebih lagi sekarang keadaan geopolitik di mana Rusia dan Ukraina tensinya semakin tinggi gitu ya. Dan berpotensi memicu hal yang kita tidak inginkan terjadi, yaitu adalah nuclear war atau perang nuklir, yang harusnya yang menjadi jalan terakhir dari yang terakhir gitu. Dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi gitu ya. Mudah-mudahan ada titik terang dari konflik Rusia dan Ukraina, tapi so far sepertinya belum ada gitu ya. Titik terangnya itu belum ada tanda-tandanya gitu guys. Jadi untuk sementara ini mungkin sangat menakutkan untuk didengarkan, dan ini tentunya juga berdampak gitu ya kepada para investor yang sekarang sepertinya enggan gitu untuk mengambil resiko terlalu tinggi dan masih lebih memilih untuk stay sidelines. Mungkin kalau misalnya yang mempunyai atau amunisi banyak banget, itu ya mungkin udah start dollar cost averaging. Tapi mungkin yang masih pas-pasan modalnya itu kemungkinan besar masih stay in the sideline dan menunggu mungkin waktu yang lebih baik untuk masuk. Jadi itu adalah untuk update Fear and Greed Index-nya. So far kita masih berada dalam keadaan extreme fear. Nah, kemudian kita juga bakalan cek kira-kira untuk paus terbesar di Bitcoin itu sekarang lagi ngapain aja sih guys. Dan kita atau saya pribadi menemukan beberapa hal yang menarik gitu ya. Pertama, kita melihat banyak sekali aktivitas yang terjadi di walletnya para exchange gitu ya. Seperti yang terjadi di sini, Binance Cold Wallet yang nomor 3 itu terjadi penambahan 42.000 Bitcoin guys. 42.000 Bitcoins. Sedangkan untuk yang OKX Cold Wallet itu minus 4.400. Kemudian yang CoinCheck ini kecil ya, kita nggak usah bahas. Dan ini kemarin harusnya kalian udah tahu ya, bahwa di tanggal 30 September kemarin kita kedatangan juga seorang paus baru yang nambahin 33.000 Bitcoin sekaligus dalam satu kali transaksi. Dan ya, dia menjadi paus nomor 21 terbesar. Kemudian yang nomor 22 kita juga melihat ada penambahan sebesar 2.769 Bitcoin di tanggal 9 Oktober guys. Oke, jadi ini masih baru banget. Kemudian juga kita ada melihat beberapa transaksi-transaksi besar seperti yang terjadi di sini, ada penambahan 22.000. Oke, dan terakhir transaksi itu di tanggal 7 Oktober. Jadi masih baru juga. Dan beberapa yang lainnya kalian juga bisa lihat ini transaksinya rata-rata masih baru, ada penambahan 2.700. Di sini juga 4.900. Nah, yang
besarnya juga di Bitfinex, tapi kali ini minus guys, minus 29.000 Bitcoin. Oke. Kemudian juga di Binance Wallet yang ini minus 32.000. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita melihat ada aktivitas besar terjadi di walletnya para exchange gitu ya. Kita nggak tahu yang terjadi di belakang yang ada dalam pikiran mereka itu apa gitu, dan yang terjadi sesungguhnya itu apa. Jadi kita bisa lihat dari kulit luarnya saja bahwa ada terjadi transaksi yang cukup besar di sini, 32.000 untuk Binance Wallet di sini, dan juga untuk yang Bitfinex itu minus 29.000. Tapi secara overall kalau kita lihat selain exchange itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi loh guys. Selain yang kita lihat tadi ada beberapa yang cukup besar di sini, ada 22.000 di sini kan, plus 22.000 terakhir 7 Oktober, di sini juga plus 33.000. Kita bisa lihat juga di bawahnya ada yang plus 15.000, terakhir juga transaksi 5 Oktober. Di sini plus 13.000, terakhir transaksi 15 September. Di sini plus 12.000, terakhir transaksi 7 Oktober. Dan seterusnya. Untuk yang minus paling banyak untuk selain exchange yaitu adalah yang ini. Nomor 74 di mana minus 10.000 Bitcoin, dan ini terakhir transaksi itu di September, 28 September. Oke, jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara overall, selain exchange itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi ya guys. Yang cukup aktif itu hanya di halaman pertama di sini. Kalau misalnya kalian lihat di halaman kedua, halaman ketiga, itu cenderung masih sekali lagi dalam keadaan hold atau akumulasi. Dua aja, nggak ada yang minus gitu ya. Ini halaman kedua. Oke, untuk halaman ketiga, kalian juga bisa lihat dari 201 sampai 300, itu cenderung nggak ada yang minus, rata-rata juga adanya plus ya. Di sini plus 7.000 Bitcoin, 8 Oktober, kemudian 16 September plus 7.000 Bitcoin, di sini juga plus 7.000 di tanggal 9 Oktober, di sini plus 6.000, 3 Oktober, dan seterusnya. Rata-rata masih plus, 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 dan plus gitu ya, belum ada yang kita lihat minus di halaman kedua sampai ke halaman keempat bahkan di sini, semuanya masih cenderung dalam keadaan hold atau akumulasi. Oke. Kita lihat sampai ke top 500 gitu ya. Di halaman kelima juga sama, kita masih melihat plus 4.000 di tanggal 9 September terakhir kali transaksi, dan ya di sini plus 3.000. Ya, selesai. Jadi rata-rata itu masih dalam keadaan akumulasi. Ini juga tercermin guys dengan data on-chain yang kita bisa lihat di sini dari CryptoQuant, di mana stok Bitcoin atau supply Bitcoin yang berada di exchange itu secara terus-menerus tergerus guys. Oke, kita belum melihat adanya perubahan tren yang terjadi. Walaupun mungkin di beberapa minggu sebelumnya, di akhir bulan Agustus sampai September, kita melihat ada stagnansi, bahkan cenderung ada sedikit peningkatan di Bitcoin Exchange Reserve, alias mulai banyak orang yang start untuk mendepositkan Bitcoinnya ke exchange. Oke, tapi itu tidak signifikan. Dan dalam beberapa minggu terakhir, kita kembali melihat pelanjutan trennya, di mana trennya dari pertengahan tahun 2021 itu sudah cenderung terus-menerus menurun guys, secara eksponensial terus-menerus menurun. Kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan itu terakhir di akhir tahun 2020 sampai pertengahan 2021, di mana kita melihat ada cenderung kenaikan yang cukup signifikan di sini. Oke. Tapi selebihnya kita udah melihat secara terus-menerus ini penurunan yang terjadi, dan kita melihat ada penurunan yang cukup tajam bahkan guys dalam beberapa minggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa supply yang berada di exchange itu terus dikerok dan dikeluarkan dari exchange. Dikeluarkan dari exchange itu cenderung biasanya untuk di hold guys, alias mereka taruh di cold wallet, oke, which is salah satu hal yang udah sering juga saya sampaikan ke kalian, itu adalah salah satu hal yang paling aman yang bisa kalian lakukan. Ini juga mungkin terpicu karena banyak sekali kasus-kasus gitu ya yang terjadi belakangan. Ada beberapa exchange yang bangkrut gitu ya, ada kemudian beberapa platform DeFi yang juga declare bangkrut, kemudian juga ada beberapa exchange yang bermasalah gitu kan, dan juga ada kemarin hack yang terjadi di Binance Smart Chain-nya dan seterusnya, yang mungkin membuat orang-orang merasa oke, ini saya ragu gitu, apakah exchange itu sebenarnya seaman yang saya pikirkan. Maka mungkin sebagian dari mereka merasa saya perlu gitu ya, sesegera mungkin mengeluarkan sebagian aset saya dari exchange dan kemudian ditaruh ke cold wallet, sebagai salah satu mungkin tempat yang paling aman lah gitu untuk nge-hold crypto kalian. Jadi sekali lagi guys, untuk kalian yang masih belum gitu ya melakukan hal tersebut, please, dari sekarang kalian sudah harus cicil gitu untuk melakukan diversifikasi. Jangan kalian all in di salah satu exchange. Sebaik apapun exchange-nya, kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Oke, cara terbaiknya adalah minimal gitu ya. Kalaupun kalian nggak mau taruh di cold wallet gitu ya, nggak mau ribet, dan kalian hanya mau di exchange,
pastikan kalian sebar aset kalian di beberapa exchange sekaligus, jangan ditaruh di semua di satu tempat, gitu ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung kalau mau diversifikasi kemana, sekali lagi Bybit bisa menjadi salah satu pilihannya. Karena di Bybit fitur yang kalian bisa dapatkan itu sudah sangat lengkap. Kalian mau trading NFT, kalian mau staking fleksibel, kalian mau trading spot, mau trading futures, mau juga ikutan launchpad-nya, ini semuanya tersedia di Bybit. Bybit juga merupakan salah satu exchange terbesar di dunia dengan volume trading yang sangat tinggi. Jadi otomatis liquidity-nya juga oke. Terlebih lagi mereka lagi ada event di mana kalian bisa trading di spot tanpa ada fee sama sekali. Jadi kalian bisa membeli, kalau kalian sukanya scalping gitu ya, keluar masuk, ini akan sangat membantu. Karena kalian tidak perlu membayar fee sama sekali. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Ya, untuk sementara guys, yang bisa kita lihat adalah Bitcoin kembali gitu ya, kesulitan untuk mampu break dari area resistance-nya setelah kemarin kita mampu jebol dari area 19.700 sampai 500 yang merupakan area key level-nya sebelumnya sebenarnya menjadi area major support ya. Setelah kita break itu kemudian menjadi area resistance di sini, resistance di sini, resistance di sini, di sini, di sini gitu ya, dan kali ini juga menjadi area resistance. Jadi kita memang bisa melihat dalam beberapa bulan terakhir ada 3 level yang sangat signifikan di sekitaran area 19.500 sampai 19.700, kemudian di area 20.000 sampai 20.500. Kalau untuk major supportnya yang paling bawah itu di sekitaran 18.500 sampai 18.300. Jadi ini adalah 3 area signifikan yang kita bisa lihat selalu menghasilkan pantulan gitu ya selama beberapa bulan terakhir. Dan untuk sementara berita buruknya adalah kita kembali breakdown dari area 19.500 sampai 700 yang berarti gitu ya, yang berarti kali ini kita akan flip lagi area ini menjadi area resistance. Nah, kita sudah berkali-kali kembali mencoba untuk break di atas area tersebut, namun so far belum berhasil ya guys. Dan selagi kita maintain di bawah area ini gitu ya, ya tentunya chance-nya lebih tinggi bahwa kita akan mendapatkan penurunan lagi, mungkin menuju ke area ke trendline sekitaran 19.100 dolar gitu ya. Dan kalau misalnya dari segi short termnya sendiri, kalau kalian ada nonton video saya semalam, saya sebenarnya pribadi expect bahwa kita akan mendapatkan satu lagi push ke bawah sebelum pada akhirnya kita break dari trendline dan menuju ke area di sini. Tapi yang terjadi adalah kita langsung break gitu ya dari trendline ini. Dan saya sampaikan di video kemarin, kalau misalnya kita mampu break dari trendline ini, menurut saya chance-nya cukup tinggi bahwa kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 19.500 sampai 700. Baru dari sana mungkin kita akan kembali mendapatkan semacam rejection. Dan kalau misalnya kita lihat dari price action-nya sendiri, untuk sementara pergerakan naiknya di sini cenderung terlihat korektif ya guys. Jadi saya cenderung masih dalam keadaan bearish gitu ya untuk short term-nya. Terlebih lagi kalau misalnya kita nanti breakdown dari trendline yang tercipta dari sini gitu ya, ini bisa jadi akan memicu Bitcoin untuk sell off ke sekitaran area 19.100-an sebagai area trendline besarnya di sini. Kalau ini mampu dijebol gitu ya, maka next-nya kita udah akan ketemu lagi di area 18.500 sampai 18.600. Jadi selama kita mampu maintain di bawah area ini, maka saya cenderung bearish gitu ya. Kalau untuk short term scalping, mungkin saya bisa mencari setup ketika kita breakdown dari sini. Kemudian mungkin di time frame yang lebih kecil, mungkin di 15 minute chart atau 5 minute chart kita ketemu dengan bearish continuation pattern. Ini bisa menjadi setup untuk scalping. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu breakdown dari trend di sini guys, dan kemudian kita malah breakout dan kembali reclaim area 19.500 sampai 700 di sini, dan kemudian kita justru membuat ada bullish continuation pattern, justru ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk ke market, dan kemungkinan kita bisa aja kembali nge-retest ke sekitaran area 20.000 sampai 20.500-an. Karena sekali lagi guys, dalam keadaan sideways seperti ini, maka sebelum kita mampu break dari salah satu area di sini, kita masih cenderung berada dalam range di sini. Jadi kita bisa aja selalu bolak-balik di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya market memutuskan pengennya ke arah mana. Dan bisa jadi minggu ini adalah minggu penentuannya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak sekali data ekonomi penting yang akan dirilis. Salah satunya adalah data CPI yang bisa jadi akan menentukan tone market selama beberapa minggu ke depan. Jadi stay safe guys untuk kalian yang
tetap pengen trading dalam keadaan seperti ini, pastikan risk management kalian tetap baik gitu ya, disiplin, dan jangan sampai terlalu greedy dalam keadaan market seperti ini. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.